warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kalian cek dulu di sekitar kalian ada sampah atau tidak, dan siapkan alat tulis serta buku kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sarinaku. Kenapa? Sakit? Iya. Ya, kita doakan cepat pulih ya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi menelaah struktur dan kebahasaan serta isi dari teks inspiratif. Nanti kita akan bersama-sama menelaah struktur, kebahasaan serta isi teks inspiratif. Nanti Ibu akan bagikan lembar jawab untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan melakukan SBG terlebih dahulu ya. SBG kita kali ini yaitu sambung huruf. Jadi sambung kata, tapi pakai kata huruf belakang. Jadi misal Ibu menyebutkan huruf ikan, kan huruf terakhirnya N. Jadi anak selanjutnya harus menyebutkan kata yang berawal huruf N. Gitu. Ngerti? Mulai dari dulu ya. Kata manusia. Mulai Mbak Wasiana. Amis. Jadi terakhirnya Saya. Rambut. Tampan. Makan. Nasi. Ikan. Nanas. Sapi. ayo. Iguana. Api. Galang. Hilang. Gilang. Hilang. Iya. Gemuk. Lanjut. Kancil. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah kita melakukan SBG, kalian masih ingat gak apa materi kemarin, pertemuan kemarin sama Ibu? Yang masih ingat? Teks inspiratif. Iya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Novita. Baik, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.12, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Nantinya kita setelah pembelajaran selesai, kita bisa menanggapi, menganalisis, menyajikan struktur, kebahasaan, serta isi dari teks cerita inspiratif yang sudah disajikan. Nah, dengan materi ini apa kalian sudah tahu apa itu kaidah-kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif? Kalau strukturnya? Baik. Kita akan belajar bersama-sama ya. Kalian semangat hari ini? Semangat. Kalian harus tetap semangat ya, agar bisa mudah menerima materi pada setiap pembelajaran. Nah, pada pertemuan ini, Ibu akan memberikan contoh tentang teks cerita inspiratif yang sudah Ibu plotkan sesuai dengan struktur yang ada. Pada paragraf pertama ini terdapat judul teks cerita inspiratif berjudul "Dan Ini Pun Akan Berlalu". Nah, pada paragraf pertama itu termasuk ke dalam
struktur abstraksi karena di dalamnya itu terdapat pembukaan serta pengenalan tokoh. Jadi kan ada latar suasana, tokoh, ada latar belakang dari cerita tersebut. Lalu paragraf yang kedua termasuk ke dalam orientasi karena di dalamnya itu terdapat pengenalan awal cerita. Lalu yang paragraf ketiga itu disebut dengan struktur komplikasi karena di dalamnya itu terdapat puncak dari cerita. Lalu paragraf yang keempat disebut dengan resolusi karena di dalamnya itu terdapat penyelesaian cerita. Jadi yang terakhir itu ada koda. Struktur koda itu ada pada teks inspiratif karena di dalamnya itu terdapat kesimpulan serta pesan moral yang ada pada cerita teks inspiratif tersebut. Jadi pada teks cerita inspiratif itu terdapat 5 struktur yang terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Dari teks cerita inspiratif di atas yang sudah kalian baca, ada beberapa kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama ada kata ekspresif. Kata ekspresif dalam teks cerita inspiratif di atas itu ada kata tersenyum yang melambangkan dia itu sedang gembira. Lalu berbulan-bulan itu di dalam cerita menceritakan ekspresif bahwa sang pembuat cincin itu sangat sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas dari sang raja. Lalu kata benar itu terdapat pada paragraf ke-4, yaitu sebagai penekanan dari penjelasan selanjutnya. Lalu yang kedua ada kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Ada beberapa kalimat deskriptif yang terdapat dalam teks cerita inspiratif di atas, yaitu ada kalimat berbulan-bulan si tukang emas yang tua itu membuat cincinnya yang berada pada paragraf kedua. Lalu kalimat deskriptif yang kedua ada dan dengan tersenyum sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu dan terdapat juga di paragraf kedua. Lalu yang kalimat deskriptif yang ketiga yaitu kalimat ini kalau direnungkan dengan bijak akan mengantarkan diri kita pada keseimbangan hidup, terdapat pada paragraf keempat. Dan kalimat deskriptif yang terakhir yaitu jadilah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetapi tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai kehidupan. Itu terdapat di paragraf terakhir yaitu di struktur koda. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Belum. Lanjut ya. Selanjutnya ada kebahasaan yaitu menggunakan konjungsi. Terdapat 4 konjungsi yang ada pada teks cerita inspiratif di atas, yaitu ada konjungsi waktu, konjungsi syarat, konjungsi sebaliknya, dan konjungsi penambahan. Konjungsi waktu yang digunakan yaitu kata setelah, tatkala, ketika, sebelum, dan sejak. Lalu konjungsi syarat yang digunakan yaitu jika, kalau, dan manakala. Selanjutnya konjungsi sebaliknya yang digunakan di teks cerita di atas yaitu kata tetapi, sedangkan, dan melainkan. Yang terakhir yaitu konjungsi yang digunakan adalah konjungsi penambahan, yaitu konjungsi penambahan dan, serta, dan lagi. Bisa dimengerti? Baik, selanjutnya ada majas dalam kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada 2 majas yang digunakan, yaitu majas personifikasi atau majas yang mengibaratkan suatu benda memiliki sifat, dan benda yang digunakan yang sebagai majas personifikasi pada teks cerita di atas itu kalimat. Jadi kalimat yang dituliskan itu kan ada kalimat
berbunyi dan ini pun akan berlalu. Nah, itu tuh dijadikan sebagai sebagai ajang untuk sang raja itu menjadikan hidupnya menjadi lebih tenang seperti itu. Lalu ada majas yang kedua yaitu majas pertentangan. Jadi seperti antonim yaitu kata sejuk, panas, manis, pahit, kecil, besar, tenang, badai hebat seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selanjutnya kita akan menganalisis isi dari teks cita inspiratif. Nah, pada intinya teks cita inspiratif yang sudah dijelaskan di atas itu berisi atau menceritakan tentang seorang raja yang meminta tukang emas yang tua untuk menuliskan pembelajaran hidupnya di dalam cincin miliknya. Nah, sang tukang emas itu setelah merenungkan berbulan-bulan akhirnya menemukan kalimat yang bisa mewakilkan perjalanan hidupnya, yaitu kalimat dan ini pun akan berlalu. Nah, kalimat itu kemudian menjadi pengingat sang raja ketika dia itu menghadapi situasi apapun, baik suka, duka, karena hal-hal yang terjadi di dunia ini tuh hanya sementara. Nah, teks inspiratif itu juga berisi pesan moral yang agar kita itu selalu bersyukur menjalani hidup dengan penuh keteguhan hati serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi pada teks inspiratif itu pasti memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Itu anak-anak bisa dimengerti? Bisa, Bu. Setelah kita latihan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian berhitung 1 sampai 5, dimulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, silahkan kalian duduk dengan kelompok masing-masing ya, sesuai angka. Ibu akan bagikan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan bersama kelompok kalian ya. Kalian sudah menerima lembar jawab semuanya? Sudah. Baik, jadi pada lembar jawab itu ada teks cita inspiratif. Nanti kalian analisis struktur, kebahasaan, dan simpulkan isi dari teks cerita tersebut ya. Ibu kasih waktu 25 menit cukup? Cukup. Baik. Dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Anak-anak pastikan kelompok kalian mengerjakan semuanya ya, karena ibu akan pilih secara acak nanti. Sudah selesai anak-anak? Sudah. 5 menit lagi ya. Sudah ya anak-anak? Baik. Kalau sudah selesai, ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk membacakan hasil kerjanya dan teman-teman yang lain bisa menanggapi ya. Silahkan kelompoknya Mbak Rovita.
Bisa membacakan ke depan ya. Perwakilan aja 2 anak. Dua anak loh. Ya. Silakan dibacakan hasil kerja kelompok kalian. Baik, untuk yang pertama ini ada tentang struktur, yaitu yang paragraf pertama termasuk ke dalam abstraksi, yaitu di sebuah kota terdapat ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Yang paragraf kedua termasuk orientasi, yaitu pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan. Paragraf ketiga yaitu komplikasi. Paragraf ketiga yaitu komplikasi, yaitu sesampainya di hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih. Dan paragraf keempat juga termasuk komplikasi, yaitu justru sang ibu yang tampak tegar dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu." Selanjutnya untuk paragraf 5 termasuk resolusi, yaitu demi mendengar kata-kata tersebut si anak menangis dengan sangat keras. Paragraf ke-6 termasuk koda, yaitu pembaca yang luar biasa, orang tua bukan barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Paragraf ke-6 juga termasuk koda, yaitu mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Terdapat kebahasaan, yaitu 1 penggunaan kata ekspresif, yaitu kata kerja, berusaha, menggapai. Kata sifat yaitu tua, berdaya, lumpuh, dan kata keterangan yaitu perlahan, dengan susah payah, sambil tersenyum. Selanjutnya itu ada kalimat deskriptif. Contohnya itu ada di kalimat, sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Kemudian ada si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya itu. Lalu penggunaan konjungsi, yaitu ada konjungsi waktu, itu pada kata pada suatu hari, sampai di dalam hutan, setelah itu, dan sejak saat itu. Lalu penggunaan majas personifikasi, yaitu ranting-ranting kayu seolah berkata kepada si pemuda. Kemudian ada isi bacaan. Inti dari bacaan di atas adalah tentang seorang pemuda yang berniat membuang ibunya yang sudah tua dan lemah ke hutan. Namun saat di hutan, sang ibu menunjukkan hasil kasih sayangnya yang luar biasa dengan menandai jalan agar anaknya tidak tersesat. Cerita ini juga mengandung pesan moral bahwa membuang orang tua ke panti jompo atau mengabaikan mereka adalah perbuatan yang tercela. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Sudah, Bu. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan mendapatkan informasi hadiah. Teman-teman, anak-anak, setelah kita belajar tentang menganalisis struktur kebahasaan puisi, kan bisa mengerjakan semuanya? Bisa, Bu. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Nanti Ibu kasih hadiah lagi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu yaitu mengenai struktur, kaidah, dan isi. Strukturnya itu terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Koda ini yaitu terdapat kesimpulan. Terus selanjutnya itu kaidah kebahasaan yang terdiri dari kata ekspresif. Tadi dicontohkan yaitu tersenyum yang menandakan orang itu gembira. Selanjutnya itu kalimat deskriptif
Yang ketiga konjungsi. Konjungsi ini terdiri dari waktu, syarat, sebaliknya, dan pemahaman. Terus selanjutnya yaitu majas. Majas ini terdiri dari dua, majas personifikasi dan perumpamaan. Terima kasih ya Mbak Ura. Baik teman-teman anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah adakah yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, pada pembelajaran hari ini untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kuis yang Ibu bagikan linknya di grup kelas kalian nanti ya, dikumpulkan maksimal jam 9 malam. Bisa dimengerti? Baik. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kompetensi dasar 4.12, yaitu mengungkapkan ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi yang dihubungkan dengan struktur, kaidah kebahasaan, dan isi teks dan inspiratif tersebut. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.